Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eva Dwi Agustina dengan NIM 2018310809. Saya di sini akan menjelaskan mengenai vendor master record, di mana vendor master record ini sama dengan GL account, yaitu vendor account juga terdiri dari dua area. Yang pertama yaitu suatu vendor account didefinisikan untuk semua company code pada tingkat klien, yaitu general data seperti nama, alamat vendor itu disimpan di dalam GL account. Yang kedua itu posting tidak dapat dilakukan ke akun untuk company code hingga company code itu spesifik setting itu sudah dibuat. Nah, pengaturan ini itu mengacu kepada company code yang relevan dan detail, yaitu contohnya seperti kondisi pembayaran yang telah disetujui atau rekonsiliasi account. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eva Dwi Agustina dengan NIM 2018310809. Saya di sini akan menjelaskan mengenai vendor master record, di mana vendor master record itu seperti GL account. Vendor account ini itu terdiri dari dua area. Yang pertama yaitu suatu vendor account itu didefinisikan untuk semua company code pada tingkat klien. Nah, itu general datanya itu seperti nama dan alamat vendor, itu disimpan di dalam GL account. Area yang kedua yaitu posting tidak dapat dilakukan untuk company code hingga company code itu spesifik setting dibuat. Nah, pengaturan ini itu mengacu kepada company code yang relevan dan detail, seperti kondisi pembayaran yang telah disetujui atau rekonsiliasi account. Baik, selanjutnya yaitu display vendor, yaitu vendor account itu dapat dibagi dalam beberapa account group seperti GL account, sehingga vendor account ini itu dapat diatur dan dikelola dengan lebih mudah. Jadi account group itu mengontrol tampilan layar dari suatu area vendor master record. Tidak hanya company code data saja, akun-akun yang ada di dalam suatu account group itu memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sebagai contoh, kita itu memiliki satu account group untuk vendor domestik, terus satu account group untuk vendor luar negeri, satu account group untuk vendor afiliasi, dan satu account group untuk one time vendor. Nah, untuk number rank diassign ke account group biasanya itu bersifat internal, di mana sistem itu akan otomatis itu mengassign nomor ketika kita menyimpan vendor master record. Nah, untuk number assign ini itu juga bisa bersifat eksternal, yaitu dapat memasukkan nomor vendor secara manual ketika membuat vendor master record. Baik, selanjutnya yaitu mengenai recurring entry program. Jadi recurring entry program ini digunakan untuk melakukan posting yang dilakukan secara berulang pada jangka waktu yang tetap. Lalu contohnya itu seperti pembayaran uang sewa, pembayaran pajak properti, seperti itu, yaitu yang dilakukan secara berkala atau berulang. Nah, dengan adanya program ini, dokumen yang diperlukan itu akan dihasilkan secara otomatis. Lalu transaksi bisnis yang berulang itu juga harus disimpan di dalam sistem sebagai dokumen asli entry berulang. Lalu setiap dokumen asli untuk entry berulang itu berisi mengenai tanggal posting pertama ataupun tanggal posting terakhir, lalu frekuensi di mana posting harus dilakukan, dan tanggal untuk perencanaan posting yang akan datang. Selanjutnya yaitu recurring entry program ini juga harus dimulai pada jangka waktu yang tetap dan di dalam periode yang sudah ditentukan. Lalu program ini itu memilih semua dokumen asli untuk entry berulang pada tanggal posting yang telah jatuh tempo. Kemudian menjalankan sesi batch input. Ketika batch input sudah dijalankan, dokumen akuntansi yang sesuai dengan dokumen aslinya itu diposting, dan tanggal untuk posting selanjutnya itu akan diupdate di dalam dokumen asli untuk entry berulangnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai element of the payment transaction, yaitu
Transaksi pembayaran itu dapat dilakukan secara manual maupun otomatis dengan menggunakan program pembayaran. Semua transaksi pembayaran itu berisi beberapa elemen. Yang pertama yaitu memilih metode pembayaran dan bank yang akan digunakan. Lalu yang kedua itu memilih item untuk pembayaran. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah pembayaran. Yang keempat yaitu melakukan posting dokumen pembayaran, dan yang terakhir yaitu mencetak media pembayaran. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Ahmad Zaki Fadil dengan NIM 814. Di sini saya menjelaskan tentang parameter program pembayaran otomatis. Nah, program pembayaran ini dikembangkan untuk melakukan transaksi pembayaran internasional yang dilakukan oleh vendor dan pelanggan. Nah, program ini dapat digunakan untuk pembayaran masuk dan pembayaran keluar. Namun, program ini lebih sering digunakan untuk pembayaran keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah parameter program pembayaran otomatis. Di sini ada 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu mempertahankan parameter. Maksudnya yaitu menggunakan parameter untuk menentukan akun dan item mana yang akan disertakan dalam program pembayaran. Yang kedua yaitu menjalankan proposal. Nah, di langkah ini sistem melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu memeriksa akun dan dokumen yang ditentukan dalam parameter untuk item jatuh tempo. Yang kedua yaitu mengelompokkan item karena pembayarannya. Dan yang ketiga yaitu menentukan sistem pembayaran yang lebih relevan, bank rumah dan bank mitra. Nah, langkah yang ketiga yaitu pemeriksaan dan pengeditan file proposal pembayaran. Nah, langkah ini bisa saja dihilangkan, namun lebih disarankan untuk digunakan karena untuk memeriksa datanya lebih akurat kembali. Yang keempat yaitu menjalankan pembayaran yang sebenarnya. Nah, dalam langkah ini sistem juga melakukan 3 hal, seperti memposting dokumen pembayaran, menghapus item yang terbuka, dan menyiapkan data untuk mencetakkan media pembayaran. Nah, langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu mencetak atau membuat media pembayaran seperti cek. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vika Tri Rositasari dengan NIM 2018-310710. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin integration with material management. Dalam materi ini menjelaskan mengenai proses bisnis pada material management, yang dimana proses bisnis ini menjelaskan tentang bagaimana jalannya bisnis dari mulai permintaan sampai pada proses pembayaran. Lebih tepatnya, material management membantu menjalankan proses pembelian dan mengelola inventory. Tahapan-tahapan proses bisnis di material management ini yaitu ada penentuan permintaan, di mana dokumen pembelian internal yang digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada departemen yang nantinya akan bertanggung jawab. Tahapan selanjutnya yaitu menentukan sumber pasokan. Pembeli yang bertanggung jawab didukung oleh sistem dalam menentukan kemungkinan sumber pasokan. Selanjutnya yaitu pemilihan pemasok, di mana di sini membandingkan harga dalam kutipan yang berbeda serta membuat pemilihan pemasok menjadi lebih mudah, serta surat penolakan juga dapat dikirim secara otomatis. Selanjutnya ada penanganan pesanan pembelian, yaitu saat membuat pesanan pembelian, sistem menyediakan untuk kita atau pihak pembeli dalam proses pengentrian atau proses entry. Kemudian ada pemantauan pesanan pembelian, yaitu pembeli dapat memantau status pemrosesan pesanan pembelian dalam sistem, kayak misalnya dapat menentukan apakah barang atau faktur itu telah diterima untuk item pemesanan pembelian yang sesuai. Selanjutnya ada penerimaan barang, di mana sistem memeriksa jumlah barang yang diterima terhadap kuantitas pesanan pembelian.
atau proses di mana menerima fisik barang dari pabrik, prinsipal atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Selanjutnya ada verifikasi faktur, yaitu faktur vendor diperiksa untuk melihat apakah akuntansi dan isinya benar. Biasanya dibuat setelah penerimaan barang atau kinerja pelayanan telah dikonfirmasi. Hal ini termasuk informasi tagihan seperti jumlah total, total pajak, biaya pengangkutan, vendor, dan penerima faktur. Selanjutnya adalah tahapan terakhir dari proses bisnis pada material manajemen, yaitu pemrosesan pembayaran. Setelah tagihan yang berupa faktur pembelian keluar, maka dilanjutkan pada proses pembayaran kepada vendor. Pembayarannya biasanya dilakukan di akuntansi keuangan atau financial accounting. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vidya Adrian Widianata, NIM 2018-310813. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi penutupan hutang. Penutupan pada akhir tahun dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Ada dua prosedur atau persyaratan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada persyaratan hukum, yaitu adalah prosedur yang diwajibkan oleh otoritas pemerintah. Kemudian yang kedua ada persyaratan teknis dan organisasi atau prosedur yang secara teknis diperlukan untuk mendukung organisasi akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram yang ada dalam slide ya. Jadi pada awal tahun fiskal yang pertama itu adalah program penerusan saldo itu mulai dijalankan. Kemudian yang kedua ada membawa saldo akun vendor ke tahun fiskal berikutnya. Kemudian periode posting tahun fiskal lama ditutup dan periode khusus untuk posting penutupan untuk penyesuaian akhir tahun dibuka. Kemudian saldo dengan vendor terpilih dikonfirmasi. Kemudian dokumen valuta asing yang mulai dinilai dan hutang dikelompokkan menjadi per sisa umurnya. Jadi dikelompokkan sesuai dengan sisa umurnya. Kemudian setelah selesai periode tersebut dapat ditutup. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfirmasi saldo, di mana di sini dari pihak accounting atau saya akan menjelaskan diagram ya ini ya. Dari sisi accounting kemudian mengirimkan suatu konfirmasi berupa surat yang menyatakan bahwa itu adalah konfirmasi saldo ke vendor. Kemudian vendor akan membalas itu, kemudian kembali ke perusahaan, kemudian akan menjadi checklist dan result table atau tabel hasil. Kemudian di sini akan digabungkan baru kemudian akan dikembalikan lagi ke accounting untuk sebagai bukti bahwa saldo itu sudah terkonfirmasi. Oke, selanjutnya adalah penilaian mata uang asing. Penilaian mata uang asing diperlukan jika akun vendor berisi item terbuka dalam mata uang asing. Jumlah item terbuka ini diterjemahkan ke dalam mata uang lokal pada saat dimasukkan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal posting. Nilai tukar mungkin berbeda dengan pada saat penutupan dan item terbuka perlu dievaluasi lagi. Sebuah program menilai item terbuka dengan nilai tukar baru dan memasukkan perbedaan penilaian dalam item baris yang dinilai. Ini juga menciptakan posting penilaian. Jadi akan menjadi jurnal yang jurnalnya adalah sebagai berikut. Jadi ada di debit ada beban dari penilaian mata uang asing tersebut. Kreditnya adalah akun penyesuaian neraca. Kemudian ada akun penyesuaian neraca lagi di debit. Kemudian kreditnya adalah pendapatan dari nilai mata uang asing. Nah, akun-akun ini tidak dapat langsung diposting. Oleh karena itu, postingan muncul di akun penyesuaian yang ditampilkan di item neraca akun rekonsiliasi. Metode penilaian menentukan bagaimana setiap item baris dinilai. Ini harus ditetapkan sehubungan dengan peraturan penilaian khusus negara. Ini mendefinisikan misalnya apakah prinsip nilai terendah yang ketat atau prinsip umum akan digunakan dalam penilaian. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan kembali hutang. Hutang dan piutang harus dicatat secara terpisah di neraca.
karena ada kemungkinan beberapa vendor memiliki saldo debit. Akun ini perlu diubah menjadi vendor dengan saldo debit sebelum membuat laporan keuangan. Di beberapa negara, hutang juga perlu dikelompokkan menjadi hutang juga perlu dikelompokkan dalam neraca berdasarkan sisa umurnya. Kedua pengelompokan kembali dilakukan dengan metode khusus yang setiap perusahaan bisa memiliki metode yang berbeda. Pada saat yang sama, pengelompokan ulang ini dihapus pada hari pertama dari periode berikutnya, karena pengelompokan ulang hutang tidak diperlukan untuk pemrosesan harian. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.